Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Lu'lu' wal Marjan mengenai hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua orang, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis Bukhari Muslim itu dikumpulkan jadi satu, namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab saya tak bawa pulang tadi ke rumah kemarin. Dulu itu lupa. Ini tadi. Ya, lanjutan kemarin. Ya, silakan Fuad. Ini Fuad ndak KKM. Oh sudah. AM sudah. Wah, tinggal rapi nih. Akhirnya lanjut. Lanjutannya yang kemarin ya. Coba bangkunya dan orangnya agak ke sini. Biar ininya mic-nya diusung, bangkunya diusung. Ayo. Kurang dekat. Ya, di sini. Ya, oke. Ya, volumenya ini. Ayo. Lanjut, jangan diulangi. Lanjut. Wa illa asbaha khafifan nafsi kaslan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 kali ikatan, dan setan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya. Lalu dikatakan, kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang lainnya. Dan bila ia mendirikan sholat, lepaslah 10 tali ikatan. Dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktivitas. Jadi orang itu menurut hadis itu ya kayak mayit. Tali di kaki, tali di udel perut, tali di pocong di sini. Tiga tali ya. Nah, 3 tali. Kalau dia itu bangun kemudian dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, lepas tali ini, tali pocongnya lepas. Terus dia sikile lepas, tali yang di kaki lepas, dia bisa jalan ke jeding untuk wudu. Maka tali yang di udel
lepas. Nah, kemudian dia langsung rukuk sujud, maka tali yang di kepala lepas. Nah. Tapi kalau tidak, dia tidak bangun-bangun, ya, sudah nggak tahajud, subuhnya jam 6:30, maka setan itu sepakat nguyuh di telinganya. Nguyuh, diuyui telinganya, diuyui. Makanya pesing. Jadi kalau Anda tidak bangun-bangun, kalau tidak bangun-bangun, telinganya dikencingi setan. Makanya pesing. Ya. Apalagi subuhnya 6:30. Ya. Dibisiki oleh setan, beneran katanya. Ini kamu dapat 2 pahala karena usolli fardas subha. Subuhnya dijamak dengan duha. Setan. Ya Allah. Kalau 1 kali 2 kali barangkali wajar. Ya. Tapi kalau bendino di luar kewajaran. Di luar kewajaran. Alhamdulillah santri-santri Aswada tahajudnya luar biasa. Dalam mimpi. Ya. Jadi latihan bangun. Walaupun nututinnya cuma beberapa, menututin 2 rakaat terus adzan subuh misalnya, enggak masalah. Jadi qiyamul lail walau rakaatain. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat malam walaupun nututin hanya 2 rakaat sholat malam. Qiyamul lail walaupun cuma nututin 2 rakaat. Walaupun nututin cuma 2 rakaat, tidak apa-apa. Walau rakaataini, jangan pernah ditinggal tahajud. Soalnya kalau masih pemula ya, terus dia itu bangunnya terlalu malam, itu juga tengah-tengahnya juga kasihan kalau tak terbiasa. Dari pemula misalnya ya, pemula bangun jam 2:30, terus selama 1 jam ke depan itu ngapain? Tahajud sudah, rakaat ini, wiritan sudah, baca Quran sudah, ambil ngiler-ngiler, ngantuk-ngantuk. Ya. Nah itu kalau pemula hampir subuh tidak apa-apa. Kecuali kalau sudah terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa 1 jam sebelum subuh, wah itu kita perbanyak sholat, wiritan, baca Quran, kalau perlu hafalan. Abi dulu gitu, masa-masa kuliah dulu baca mata pelajaran, baca kitab, hafalan itu jam 3 itu ya mandi dulu tapi biar seger. Mandi, bangun, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca kalau masih berat gitu ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, langsung mandi. Itu diteliti sama dokter. Sama dokter diteliti fadilah atau manfaat mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh itu tadi diteliti. Ternyata bukan hanya rasa segar yang akan kita peroleh, tetapi kedamaian otak itu
otak menjadi tenang, menjadi damai. Lah, di saat itu kalau dibuat untuk menghafal itu bagus. Ya. Selain hilang ngantuk, otak siap menerima file-file yang kita masukkan. Itu bukan hanya kuliah, kalau itu saya terbiasa masih di pondok dulu. Di Mondok Abi SD itu di Nurul Jadid, tapi Bondowoso ya, bukan Probolinggo. SMP itu Abi pondok di Darul Maghfur, Habib Abdul Ghafur bin Maksum Basaiban. Terus pindah PGA itu saya di Asrama Putra itu juga ala-ala pesantren, ada kitab-kitabnya juga. Nah, habis itu baru kita disuruh oleh abah saya tabarukan ke situ kiri. Nah, itu sama aturan-aturan pesantren itu yang saya rasakan mulai sejak SD, SMP, PGA sampai ke di mana, di Pasuruan, itu sama gitu cara-cara mendidik santri itu. Jam 9 Sidogiri itu wajib belajar wes sampai jam 10 teng lagi selesai, tidur jam 12 teng lagi, namanya gerak batin di masjid Sigosa itu loh, gerak batin, berdoa macam-macam, wiritan, gerak batin. Pulang ya ada anak-anak, ada yang diam di masjid tahajud, ada yang pulang imbuh turu, nanti jam 3 bangun. Jadi cara-cara di pesantren itu, cara-cara mendidik santri itu sama semua. Jadi dianjurkan oleh kiai itu mandi sebelum subuh. Kenapa? Saya ngeri ini. Mulai dari SD itu. SD itu saya gitu. Sebelum subuh itu diopera-opera. Dulu mandinya di belumbang. Di belakang masjid itu ada belumbang kayak ruangan aula ini. Jadi kayak pondok belumbangnya besar. Nah, itu sudah bangun tidurnya di ini kadang ya, di musola itu, di musolanya pondok, di jeramba, di teras cangkruk itu dulu tidurnya nggak beraturan. Masih kecil itu ya, sebenarnya kecil sudah tidak di rumah, di pondok. Bangun gugas pengurus ini tidak pernah gugah. Digugas sudah, bangun langsung itu mandi di belumbang itu dulu. Syukur kan, syukur. Lah, ya mepet sudah 30 menit paling itu, terus adzan subuh. Tapi kan mendidik kiai, mendidiknya itu masih ada waktu untuk sholat qiyamul lail walau rokaatain. Qiyamul lail walau rokaatain. Sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, tak apa-apa. Ya. Saya baca dalam sarahnya Al-Hikam. Sarahnya Al-Hikam. Awal-awal, bab awal-awal itu diterangkan 1 rakaat di malam hari. Ini ya, 1 rakaat di malam hari. 1 rakaat di malam hari itu lebih baik daripada 1000 rakaat di siang hari.
1:1000. Jadi kalau kita tidak sholat malam itu eman. Kalau kita tidak sholat malam itu eman gitu. Kenapa? Kita menghilangkan banyak pahala gitu. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat jamaah subuh itu disaksikan oleh semua makhluk penduduk langit dan penduduk. Malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit, semua menyaksikan betapa mulianya orang yang mau jamaah sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh itu kita sudah beraktivitas, ya. Sebelum sholat subuh kita sudah beraktivitas. Apa aktivitas kita? Aktivitas kita itu rakaat ini, ya, 2 rakaat itu. Kalau kok nambah lagi belum adzan, nambah lagi. Kok masih lama, nambah lagi gitu. Niatnya walau berbeda. Misalnya 2 rakaat tahajud, 2 rakaat kita hajat, 2 rakaat kita sholat opo maneh gitu. Ya. Nanti sampai sak rakaat ditutup dengan witir. Kalau belum witiran sebelum tidur. Kalau sudah witiran sebelum tidur sudah witir, kayak Abi hari ini ya. Tiap hari setelah isya itu ba'diyatal insya'nya kan masna. 2 salam, 2 salam. Langsung ditutup witir. Biasanya gitu ya. Maka kalau kita nanti bangun malam itu tidak usah witiran lagi. Karena ada keterangan dari Nabi, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Nah, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Akhirnya kita cuma tahajud, hajat, kalau bisa tasbih, kalau nututin salat tasbih. Nah, misalnya kalau tasbih dilakukan di malam hari, masna, 2 salam, 2 salam. Tapi kalau sholat tasbih dilakukan di siang hari, langsung 1 kali salam tanpa tahiyat awal, untuk membedakan dengan sholat duhur. Loh, diganti apa? Ya tetap duduk istirahat saja sambil membaca subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Ya. Tapi kalau yang lengkap, paket lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi sawe. Nah, makanya ibu-ibu yang ngaji Jumat itu pagi di sini itu Jumat pertama kan ada apa? Ada tasbih, salat tasbihnya. Nah, itu tasbihnya saya suruh yang singkat. Subhanallah monoto. Pas berdiri pertama kan 15 tuh. Subhanallah, subhanallah. Ngitungnya gini, subhanallah, 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 subhanallah gini. Ngitungnya 15. Terus ruku 10. Setelah doa ruku, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, subhanallah, subhanallah, subhanallah 10. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah, subhanallah, subhanallah 10. Duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, salah. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Sujud lagi 10. Duduk istirahat 10. Jadi setiap rakaatnya itu ada duduk istirahat, membaca tasbih 10. Yang cepat tadi aja subhanallah, 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 subhanallah. Itu aja. Tapi kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 atau 15 yang mau, waduh sawe itu. Ya, kalau pas sujud keroso itu, bagi yang pilek-pilek itu, hampir sejadah. Ya. Nah, itu apa namanya? Tasbih ya. Tak ulangi lagi, kalau tasbih dilakukan di malam hari, masna 2 salam, 2 salam. Kalau tasbih dilakukan di siang hari,
langsung 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Sama duduk dengan duduk istirahat. Paham ya? Nah, di sini sampean lihat di Taqarrubat UIN. Sampean lihat di halaman 105 nanti ya. Halaman 105. Ini 105 di situ ada keterangan tentang sholat tasbih. Ya toh? Nah, di dalam sholat menerangkan tentang sholat tasbih, komen doa doain. Kurang lengkap ya. Yang dulu ada. Rakaat pertama Al-Haqqul Tasur, yang kedua Wal Asri, rakaat ketiga Al-Kafirun, rakaat keempat Qulhu. Itu ada keterangannya. Sini kok kau ya? Yang baru. Nanti kita lihat lagi. Itu soal-soalnya. Tapi sebenarnya itu anjuran. Kalau bisanya cuma Qulhu, tidak apa-apa. Ya, jangankan kok sholat sunnah, sholat wajib tanpa surat ya sah-sah saja. Cuma tak kasih tahu ya, membaca Al-Quran itu kan sudah bagus, tapi lebih bagus kalau Quran dibaca di dalam sholat. Itu nilai pahalanya luar biasa, luar biasa. Ada kisah, saya mau cerita dulu nih. Kemarin Pak Ubadah ini disidang sama hakim. Kenapa? Gara-gara Pak Ubadah ini nampelin imam. Dipanggil sama hakim. Hei Ubadah, ta'al. Siap tuan. Kamu dengar-dengar menempeleng imam. Iya. Akan aku hukum kamu kalau tanpa adanya hujah. Kalau tidak ada alasan, kau akan aku hukum. Baiklah Pak Tuan, Pak Hakim yang mulia. Ceritakan. Cerita. Saya itu berangkat dari rumah sebelum subuh. Ke susu mau ke pasar kulaan. Penting. Kok di tengah jalan saya dengar adzan subuh. Terpaksalah saya sholat dulu jamaah di situ. Padahal saya punya keperluan. Saya sholat jamaah dulu di situ. Apa yang terjadi? Begitu qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, ya salah, ya falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makrutuk berebut sop pertama. Imam mulai takbir, Allahu Akbar. Suratnya Pak Hakim, rakaat pertama surat Al-Baqarah dibaca semua. Padahal 2 juz 1/4. Saya muangkel Pak Hakim. Saya punya keperluan, saya perlu mendadak. Lah kok imamnya rakaat pertama baca Al-Baqarah Pak Hakim. Rakaat kedua dia membaca surat Ali Imran. Dia membaca surat Ali Imran. Nyaris pada waktu imam salam, matahari terbit dari suwene. Padahal saya, katanya dia, Pak Ubadah, ke susu ada keperluan. Ngenteni imam kesuwen. Terus kenapa saya tempeling dia? Begitu salam,
dia langsung menghadap jamaah. Sudah sholatnya lama, dia ngomong ke jamaah, saudara-saudara, silakan kalian sholat, ulangi sholat kalian, karena tadi saya belum berwudu. Lupa wudu. Langsung Pak Hakim, saya datangi imam tadi, saya tempeleng dia. Terus Pak Hakimnya yadhak apa? Tertawa. Pak Hakimnya tertawa. Walah. Jadi apa? Suratnya sudah kadung panjang, ya. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Nyaris setelah salam itu matahari terbit. Saking lamanya, ya, sampai tulu'il fajr. Apa? Tulu'is syams. Terbitnya matahari. Lah kok ngomong ke jamaah, silahkan ulangi sholat kalian, karena saya lupa tidak berwudu. Saya tempeling dia. Itulah kisahnya. Makanya kalau ingin baca Al-Quran, ya, walaupun katanya tadi Al-Quran paling afdolnya membaca Quran di dalam sholat, itu maksudnya kalau sholat sendiri, jangan pada waktu ngimami, ya, gitu. Itu bodoh. Itu bodohnya apa? Karena dia tidak pandai ngomong makmum. Di antara makmum itu tidak muda semua. Ada yang sudah tuwir, ada yang asam aurat, ada yang loro boyok, ada sing gak kuat ngadeg suwe. Itu kasihan dong. Kalau yang dimaksud berlama-lama dalam sholat itu kalau sholat sendiri, tahajud, hajat atau apalah, silakan. Mau baca 30 juz oke. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat bersama makmum, dia menjadi imam, ya harus tahu diri dong. Harus pandai ngomong makmum, ngomong imam, ngomong makmum. Ya, jadi itulah kisah tadi itu. Tempeling sama Pak Ubadah. Ya Allah. Oke lah, semoga ada barokah manfaatnya. Jangan lama-lama. Yang penting sedikit tapi istiqomah, ya. Senin depan saya tak bisa diganti subuh. Tidur sama. Tidur. Ya Allah. Hendaklah diganti. Apalah nanti tak carikan waktu, ya. Ya Allah. Senin depan. Soalnya saya harus imamnya itu di luar, jauh. Semoga ada barokah manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Mana finishnya ini, Mas? Finishnya mana? Where? Oh, langsung. N.